Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Ewan Habib Palyoga di channel kesayangan Anda, Dr. Ewan. Hari ini saya akan memberikan tentang DM pada kucing atau diabetes mellitus pada kucing. Kenapa saya mau memberikan hal ini? Karena sebelumnya ada customer atau subscriber yang kritis banget mengenai pemberian makanan tempe dan nasi pada kucing, dan saya takut nanti kucingnya diabetes ya kemarin. Jadi akhirnya saya kasih semenyeramkan apa sih diabetes mellitus itu pada kucing. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, marilah kita lihat dulu bumper berikut ini. Check it out. Oke, diabetes mellitus teman-teman udah tahu ada dua tipe. Pertama tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu disebabkan karena pankreasnya tidak bisa lagi memproduksi insulin. Umumnya ini sih pada manusia, biasanya mungkin keturunan dan sebagainya. Dan tipe 2 ini pankreasnya itu bisa memproduksi insulin, namun reseptornya beda. Jadi insulinnya nggak mengenalin gula lagi, akhirnya mereka nggak bisa bersatu dan nggak bisa dibawa ke dalam tubuh untuk dijadikan sumber energi, seperti itu. Dan umumnya pada kucing sih diabetesnya tipe 2 karena reseptornya udah aneh kayak gitu ya. Dan oke, jadi kan teman-teman udah tahu konsep utamanya. Jadi insulin diproduksi oleh pankreas akan berikatan dengan gula di dalam darah untuk selanjutnya dibawa ke dalam sel untuk dijadiin sumber energi. Itu normalnya. Namun kalau seandainya insulin itu udah nggak kenal sama si gula, kemudian nggak ada lagi nih yang bisa ngebawa si gula ini ke dalam tubuh. Apa akibatnya? Tubuh akan kekurangan energi, kemudian akhirnya si otak akan meminta, ayo kasih energi, padahal gulanya di dalam darah udah lumayan tinggi. Nah, kalau seandainya hewan bakalan minta untuk makan terus-menerus, otaknya minta, ayo kasih energi, akhirnya dia akan ngerasa lapar sepanjang waktu. Kemudian si gula di dalam darah ini karena udah terlalu banyak, bayangin aja air gula ya, itu kan kental, akhirnya darah itu kental sehingga tubuh itu akan merespon untuk mencoba untuk mengurangi gula dari dalam tubuh dengan cara di ginjal itu akan mengeluarkan banyak gula, otomatis banyak pipis yang keluar. Kayak gitu secara sederhananya. Jadi pipis ini bakalan keluar lebih banyak, dan pipis yang dikeluarin itu mengandung gula yang banyak juga, makanya dibilang juga kencing manis, seperti itu. Kemudian ketika pipis terlalu banyak, apa yang terjadi? Tubuh akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Makanya kalau responnya apa? Ya udah kita akan merasa haus berkepanjangan. Jadi ciri-ciri DM itu umumnya 3 yang paling ketara banget. Pertama poliuri atau kebanyakan pipis terlalu banyak. Kemudian PUPD, polidipsi, banyak minum. Kemudian polipagia atau banyak makan. Dan kalau seandainya 3 ciri-ciri ini nafsu makan masih bagus, ini umumnya mereka masih dalam kategori DM aja, diabetes mellitus. Umumnya mereka masih gendut-gendut aja atau happy DM. Jadi kondisinya masih kelihatan sehat, namun dalam kondisi diabetes mellitus seperti itu. Nah, hal yang harus dikhawatirkan dengan diabetes mellitus ini adalah yang SAD DM atau diabetes mellitus yang nafsu makan udah mulai menurun, kemudian berat badan menurun drastis. Hal ini terjadi karena tubuh itu kekurangan energi di dalam tubuh. Akhirnya si tubuh bakalan merespon untuk bakar semua lemak biar energi dari lemak aja yang kita pakai, karena insulin dari darah nggak bisa gula dari darah nggak ada kayak gitu. Kemudian gula dari darah ada tapi nggak bisa dibawa masuk ke dalam sel. Akhirnya terjadilah metabolisme lemak untuk dijadiin energi. Nah,
hasil dari metabolisme lemak ini adalah badan-badan keton namanya. Jadi badan-badan keton ini ketika di dalam darah terlalu banyak akan menyebabkan darah itu menjadi asam. Dan terjadilah diabetik mellitus ketoasidosis. Dan apa akibatnya? Hewan bakalan lemes banget, kemudian bahkan bisa pingsan dan seperti itu. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Bisa aja kalau nggak tertolong diabetik ketoasidosis ini, hewan umumnya bakalan mati karena ya itu komplikasian udahan. Kemudian kalau seandainya membantunya pun kami harus ngasih cairan infus dulu, dikasih basa biar nggak terlalu asam lagi. Kemudian bakalan dicoba untuk dikasih insulin agar gula darahnya menurun dan sebagainya. Banyak sekali treatment yang harus dilakukan dalam kondisi diabetik ketoasidosis. Nah, itu adalah gambaran sederhananya gimana sih DM itu sangat susah untuk dikontrol. Nah, ketika DM udah dikontrol, kita udah tahu gula darahnya udah dalam kondisi oke nih, kayak gitu kan ya. Kemudian teman-teman harus tahu bahwa kalau seandainya insulin ini udah rusak, teman-teman harus ngasih insulin buatan. Dan pada hewan juga seperti pada manusia. Jadi kita harus ngasih suntikan setiap hari, umumnya 1 sampai 2 kali. Tapi umumnya 2 kali dalam sehari, yaitu dikasih suntikan insulin. Kemudian untuk mengontrol gula darahnya. Dan pada saat pemberian insulin, teman-teman harus ngelakuin follow up juga untuk cek ke dokternya gimana sih insulinnya udah dalam kondisi oke atau masih harus ditingkatin atau masih harus diturunin, seperti itu. Kemudian makanan hewan harus diganti ke makanan khusus diabetik. Jadi makanan diabetik ini layaknya di manusia, hewan kurang suka. Jadi sering sekali saya temuin bahwa makanan diabetik ini bikin hewan itu males makan akhirnya. Jadi teman-teman harus mencoba untuk meyakinkan mereka atau nyuapin mereka pelan-pelan agar mereka mau makan. Karena kalau seandainya kucing tidak mau makan, gula darah turun lagi, dan bisa hal yang sama muncul lagi, bisa aja hewan kekurangan gula dan sebagainya. Jadi kalau seandainya teman-teman sekarang punya kucing dalam kondisi sehat, mulai sekarang mulai diatur pola makannya. Jangan dikasih sembarangan lagi, kurangin gula, berikan banyak protein yang lebih bagus, dan paling gampang sih berikan makanan khusus kucing aja ya teman-teman ya, biar teman-teman nggak dibikin susah di akhirnya atau kucingnya dalam kondisi yang sehat. Dan saya paling nggak suka kalau teman-teman mikir kucing gendut itu lucu dan bagus ya. Emang sih lucu dan bagus, tapi tidak sehat teman-teman. Jadi usahakan badan hewan teman-teman itu dalam kondisi slim dan hewan selalu aktif. Nah, kalau seandainya DM terjadi, bukan hanya capek secara mental, namun juga capek secara finansial. Teman-teman bakalan habis banyak banget. Jadi untuk sekarang kita mikirnya jangka panjang aja, biar kucing atau hewan teman-teman tuh hidup dalam kualitas yang baik, kemudian lebih minimal menggunakan biaya, seperti itu. Itu adalah informasi mengenai diabetes mellitus. Mudah-mudahan teman-teman udah mulai kebuka nih pemikirannya bahwa mulai sekarang pola hidup sehat itu bukan cuma untuk manusia, namun juga untuk hewan-hewan teman-teman, biar mereka hidup dengan lebih baik. Sekian dari saya. Kalau seandainya teman-teman ada info tambahan, silahkan di-share di bawah ini. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan saja, nanti kita akan coba teman-teman. Atau teman-teman punya kucing atau hewan sekarang yang lagi didiagnosa DM, mungkin di-share infonya di bawah biar kita saling sharing satu sama lain. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.